Oke, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang latihan soal kompetisi sains nasional bidang biologi. Kita mulai dari nomor 1. Makromolekul berikut ini yang sebaiknya tidak terdapat pada makanan seseorang yang baru saja mengalami operasi kelenjar empedu adalah. Mari kita lihat soalnya. Ini membahas tentang sistem pencernaan ya, tentang sistem pencernaan. Yang ditanya di sini adalah pengangkatan kelenjar empedu. Jadi kita harus tahu dulu apa fungsi dari kelenjar empedu ya. Jadi kelenjar empedu itu merupakan salah satu organ yang ada di sistem pencernaan kita. Nah, fungsinya apa? Sebelum ke fungsinya, kita perlu ketahui dulu bahwa kelenjar empedu itu terletak di belakang hati. Nah, fungsi dari kelenjar empedu ini sangat berperan dalam pencernaan lemak ya, pencernaan lemak atau lipid. Nah, peran kelenjar empedu sendiri adalah menghasilkan empedu yang fungsinya nanti akan mengemulsikan lemak ya, akan mengemulsikan lemak atau lipid. Nah, emulsi itu apa? Nah, kita tahu bahwa lemak itu makromolekul, molekulnya besar dan sulit dicerna. Nah, agar bisa dicerna, lemak yang besar ini akan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang berbentuk tetesan atau droplet. Nah, fungsi pengemulsian di sini akan diatur oleh kelenjar empedu yang akan menghasilkan getah empedu yang akan mengemulsikan lemak. Nah, baru setelah lemak diemulsikan dalam bentuk droplet akan dicerna oleh enzim lipase sehingga berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang akan dicerna ke sistem pencernaan melalui pembuluh getah bening ya. Jadi jawabannya di sini adalah C, lemak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2. Di sini ada soalnya tentang vinblastine adalah obat kemoterapi standar yang digunakan untuk mengatasi kanker karena mengganggu perakitan mikrotubulus. Keefektifan vinblastine pastilah terkait dengan ya, di sini ada 5 pilihan. Nah, kita lihat dulu ya, kita lihat bahwa soalnya di sini berhubungan dengan mikrotubulus. Nah, jadi mikrotubulus itu merupakan suatu organel yang ada di dalam sel. Di soal terdapat senyawa kimia ya yang namanya itu adalah vinblastine. Ya, vinblastine. Jadi vinblastine ini mengganggu perakitan mikrotubulus ya. Jadi efek dari vinblastine ini mengganggu perakitan dari mikrotubulus, yang artinya mikrotubulus tidak akan terbentuk atau terganggu fungsinya. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu fungsi dari mikrotubulus ya. Jadi fungsi dari mikrotubulus itu salah satunya itu untuk membentuk gelendong mitotik atau membentuk yang namanya gelendong pembelahan saat terjadi pembelahan sel ya. Gelendong mitotik ini juga bisa kita sebut sebagai benang-benang spindle ya. Jadi fungsinya adalah menarik kromosom agar berpisah dan menuju kutub yang berlawanan saat pembelahan sel. Oke, di sini saya contohkan, gambarkan sebuah sel yang sedang membelah ya, sedang dalam pembelahan sel, sedang dalam tahap metafase karena di sini sejajar ya. Nah, di sini saya gambarkan sentriol. Nah, sentriol sendiri nanti akan membentuk benang-benang spindle. Nah, benang-benang spindle inilah yang tersusun atas mikrotubulus ya. Jadi benang spindle tadi atau gelendong mitotik atau gelendong pembelahan ini akan menarik kromosom menuju kutub masing-masing atau kutub yang
berlawanan. Oke. Gelendong pembelahan ini dia tersusun atas mikrotubulus, struktur dari gelendong pembelahan. Nah, sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini adalah A. Gangguan pembentukan gelendong mitotik. Karena gelendong mitotik itu tersusun atas mikrotubulus, ya, sehingga jawaban yang paling tepat dari nomor 2 ini adalah A, ya. Baik, kita ke soal ketiga atau soal terakhir di kali ini. Manakah di antara enzim-enzim berikut yang bekerja paling efektif pada pH yang sangat rendah? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan, ya, karena di sini ditanya enzim-enzim yang aktif pada pH yang sangat rendah, dan dari opsi pun, opsi A sampai E ini semuanya adalah enzim pencernaan pada manusia. Nah, yang ditanyakan adalah enzim mana yang bekerja paling efektif pada pH yang sangat rendah. Nah, pH rendah di sini berarti sifatnya asam, ya, atau pH-nya itu berkisar antara pH 2, ya. Jadi sifatnya asam, pH rendah. Nah, di sistem pencernaan, bagian sistem pencernaan yang mengandung asam itu ada di lambung, ya. Di lambung, karena di lambung itu mengandung asam lambung atau asam klorida. Oke, tempatnya udah ketahuan. Nah, terus enzim mana yang ada di lambung di antara kelima enzim-enzim ini? Kita lihat yang pertama, amilase saliva. Nah, amilase saliva ini nama lainnya adalah ptyalin. Nah, enzim ini terdapat di rongga mulut, ya, fungsinya untuk memecah amilum menjadi disakarida. Yang kedua ada enzim tripsin. Nah, tripsin ini terletak atau bekerja di usus halus, ya, usus halus. Nah, usus halus itu tidak dalam kondisi asam. Pepsin, nah, pepsin ini bekerja di lambung, ya, bekerja di lambung. Fungsi dari pepsin adalah mencerna protein. Nah, lambung sendiri tadi pH-nya sudah diberitahu di awal, pH-nya adalah 2 karena mengandung asam klorida atau HCl. Fungsi HCl di sini untuk membunuh kuman-kuman yang mungkin masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, jadi jawaban dari nomor 3 ini sebenarnya sudah ketahuan, ya. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah C. Tapi kita lihat dulu D dan E. D itu ada amilase pankreas dan E ada lipase pankreas. Nah, kedua enzim ini dihasilkan oleh pankreas dan diedarkan atau disalurkan ke duodenum atau usus 12 jari. Jadi jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah C, pepsin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal olimpiade selanjutnya.